Selamat datang semuanya sahabat Lamrimnesia. Kembali lagi bersama saya Mimin di podcast Lamrimnesia. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar lagi panas banget di dunia media sosial nih ya. Tapi ini lebih ke arah entertainment. Dan kebetulan kali ini Mimin kedatangan seorang tamu. Nah, tamu ini adalah teman baik Mimin sebenarnya. Dia akan bercerita mengenai apa yang dia ketahui tentang fenomena ini. Nah, sebelum kita mulai, Mimin mau perkenalin dulu nih siapa yang jadi tamu podcast Lamrimnesia kali ini. Nah, perkenalkan, ini teman saya, namanya siapa? Yang ada di sana? Hai, nama aku Yulita. Hai Yulita. Biasanya aku dipanggil Yaya. Hai ya, apa kabar? Hai, iya baik Min. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Iya Min, parah udah lama banget. Gara-gara corona ya. Iya, bener, gara-gara Miss Rona semuanya jadi terhambat. Bener nggak? Kita nggak Pisahkan jarak dan waktu kita. Bener, padahal hati kita selalu deket ya. Betul. Jadi kangen. Jadi kangen banget nggak sih? Kita kan dulu sering banget ya makan nasi padang sebungkus bertiga tuh sama teman kita satu lagi. Betul, setiap minggu lagi. Iya, Terus nah ini sekarang benar-benar gak ketemu sama sekali. Parah. boro-boro sebungkus bertiga ya. Serumah bertiga aja kayaknya udah jarang. Iya betul. Nah, Yaya Udah apa lama kabar? Yaya apa kabar? Baik. Sekarang? Mimin apa kabar Min? Baik. Sekarang Yaya kesibukannya apa sekarang? Kalau sekarang sih karena kita lagi di rumah aja gitu ya. Jadi kita tuh tetap kuliah kayak biasa. Malah kadang jamnya melebihi gitu. Oh, tapi sebelumnya Terus aku jadi tugasnya lupa. Mimin, teman-teman sahabat Lamrimnesia mungkin belum tahu Yaya ini siapa. Nah, Yaya ini adalah seorang mahasiswa magister profesi psikolog di Universitas Kristen Maranatha. Nah, jadi ya betul. kita akan membahas topik ini dari segi psikolog dan dari segi Buddhis itu gimana. Nah, topik yang akan Mimin bahas kali ini adalah tentang perselingkuhan dan pelakor. Nah, belakangan ini nih di sosial media tuh lagi rame banget membahas satu drama Korea yang lagi hot. Bahkan katanya drama Korea ini ratingnya lebih tinggi dari, pokoknya dia pecah rekor deh. Dia pecah rekor sebagai drama Korea dengan rating paling tinggi sepanjang sejarah perdramaan Korea. Gitu. Bener nggak ya kalau aku nggak salah? Aku dengar juga Min. Iya kan? Kamu udah nonton nggak sih judulnya The World of the Married? Udah dong. Nah, itu tuh kayaknya belibet banget nggak sih kisahnya tuh, kayak si ini selingkuh sama siapa, terus ntar suaminya selingkuh sama siapa, terus istrinya ada hubungan dengan siapa gitu-gitu. Kamu udah nonton? Iya benar-benar. Aku udah nonton, udah habis. Terus keselnya tuh endingnya gantung gitu loh Min. Aduh. Males banget gak sih kalau nonton kayak kita udah ngikutin tiap minggu terus tahu-taunya endingnya ngecewain sih enggak ya, tapi justru bikin penasaran ya. Bener. Tadinya aku tuh nggak mau nonton Min karena kan takutnya terlalu berat gitu topiknya, dan kayaknya dari judulnya tuh kayak ngebosenin gitu ceritanya kan. Tapi terus ya udah penasaran nonton episode 1, keterusan. Kebetulan dia baru ngabisin episodenya minggu kemarin kan ya, hari Minggu kan? Nah, baru kemarin malam banget abisnya. Ya pas banget ya kita malah ngebahas topiknya tuh hari ini gitu. Iya nih, mumpung masih inget Dan masih panas nih. Nah ini si dramanya ini saking hebohnya, bahkan orang-orang Indonesia tuh yang nontonnya itu bahkan dia nggak bisa bedain mana yang realita, mana yang hanya di sekedar drama gitu. Karena banyak banget yang bilang kalau orang-orang Indonesia ini mengirimkan pesan atau komen-komen yang jahat ke Instagram si pemain drama Korea ini. Kasian banget nggak sih? Iya, aku juga dengar sih tentang berita-berita kayak gitu. Sebenarnya agak lucu sih ya, maksudnya kan ya sebagai orang dewasa harusnya kita tahu itu tuh setting gitu. Jadi Cuman itu drama. film.
Tapi masih aja ada yang baper, tapi biasa kok itu, Min. Tapi sampai parah banget loh, sampai kata-kata pelakor dan perselingkuhan itu di Korea jadi orang-orang tahu artinya apa. Oh iya, Iya, jadi ya kan ampun. kalau kita lihat nih, kemarin aku sempet kepoin si Instagram pemeran utamanya tuh, si pelakor cantik itu, Sohee ya namanya atau Iya. siapa gitu. Nah, Mm-mm. terus beneran emang kalau kamu lihat komennya itu ya, banyak banget yang berkata-kata kasar gitu, dasar lo pelakor gini gitu. Serius Ih ya. serius, ih parah banget, tahu nggak sih si orang-orang Ampun, yang kayak gitu tuh. Makanya, nah ya ampun, kalau parah banget. kalau menurut kamu film ini, drama Korea ini Mm-mm. gimana? Gimana, Min? Menurut kamu, pendapat kamu terhadap drama Korea ini gimana setelah mengikuti episodenya dengan hati cenat-cenut setiap minggu? Kalau menurut aku sih, ya itu banyak gregetnya gitu ya, karena kan kayak banyak plot-plot yang itu tuh nggak ketebak sama aku pribadi ya. Kayak waktu ini, boleh spoiler gak ya? Boleh, boleh, boleh. Misalnya waktu si istrinya ngelabrak suaminya gitu kan, Mm-mm. terus kayak suaminya responnya tuh gak ketebak menurut aku. Biasanya kan di film-film yang aku tonton kayak ya udah kalau dilabrak selingkuh udah gitu ngaku, ini mah suaminya enggak gitu. Jadi kayak aduh, jadi makin bolak-balik gitu loh alurnya. Terus suaminya balas dendam, istrinya juga balas dendam, Hmm, terus lama-lama jadi makin rumit. Dan kalau menurut aku pribadi sih, film ini tuh banyak banget pelajarannya. Kalau dari aku ya, mm-mm. ngelihat gimana anaknya menghadapi konflik orang tua, gimana suami istri saling dilema, Mm-mm. kayak gitu-gitunya sih, Min. Mm-mm. Terus kalau menurut kamu sendiri, si dalam sepanjang episode drama Korea ini, menurut kamu cukup menggambarkan dunia pernikahan gak sih? Banget, menurut aku sih banget ya. Maksudnya di era kita yang sekarang, dimana kayak ibu bekerja, suami bekerja, selingkuh tuh udah marak banget terjadi gitu, karena Kayak sesuatu suami yang punya gak lingkungan sendiri, istri punya lingkungan sendiri. Terus juga kadang justru kesibukan kita masing-masing tuh gak disadari mempengaruhi hubungan di rumah tangga itu sendiri. Gimana mempengaruhi hubungan rumah tangga? Kayak misalnya kan kalau di cerita yang kita lihat, suaminya kan kayak biasa gitu, pulang kerja, balik lagi, pergi kerja dan lain sebagainya. Tapi kan kayak kita lihatnya, oh yaudah mereka bahagia gitu. Padahal ternyata suaminya sendiri pun udah gak merasakan lagi gitu ada keintiman di dalam keluarga itu sendiri. Makanya dia bisa berpaling ke hal yang lain gitu. Nah, kalau gitu berarti si laki-laki atau bisa aja terjadi dua arah ya, misalnya baik laki-lakinya yang berselingkuh dengan perempuan lain, atau sebaliknya perempuan itu yang berselingkuh kepada laki-laki lain gitu. Tapi Ya, ini bisa. Bisa. menurut kamu nih ya, sebagai seorang psikolog dan pandangan kamu sebagai seorang psikolog, apa sih yang melatar belakangi hal itu terjadi? Apakah ada hubungannya dengan dia mencari sesuatu yang tidak ada di hubungan itu, atau dia justru memvalidasi dirinya? Nah, jadi kalau yang aku pelajari ya, Min, selama aku kuliah, mungkin kalau yang lain punya sumber atau referensi yang lebih bagus atau lebih valid, nanti mungkin boleh saling melengkapi gitu ya. Tapi kalau yang aku pribadi pelajari, jadi kadang-kadang kan kita tidak bisa menduga gitu kapan perselingkuhan itu terjadi dan oleh siapa itu terjadi gitu ya. Nah, perselingkuhan itu sendiri sebenarnya di era sekarang itu dilihatnya sebagai suatu upaya manusia untuk
mencari keinginan, mencari kebahagiaan. Karena kan di era sekarang kita melihat semua orang tuh berhak bahagia gitu. Semua orang ingin bahagia, semua orang berhak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Nah, berbeda dengan pandangan dulu. Biasa dulu tuh kalau misalnya perceraian atas selingkuh tuh lebih banyak orang bertahan dalam rumah tangganya. Tapi kalau sekarang ketika ada perselingkuhan lebih banyak orang yang memilih menyerah gitu di pernikahannya. Nah, kenapa selingkuh itu sendiri bisa terjadi? Sebenarnya kalau dari yang saya dapat, jadi ya kayak yang saya bilang tadi, kita tuh sering gak bisa melihat keluarga bahagia kayak yang di film yang ini, yang kita tonton ini. Kelihatannya kan suaminya baik, istrinya juga baik, hubungan orang tuanya baik, hubungan dengan anaknya juga baik. Nah, kadang-kadang dalam satu hubungan rumah tangga kita itu berusaha memenuhi ekspektasi dari pasangan kita tentang diri kita. Jadi misalnya suami mengharapkan istri jadi orang yang baik, jadi istri yang bisa masak, bisa ini, bisa itu, jadi ibu untuk anak-anaknya yang baik, bisa mengajar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kadang justru tuntutan ini tuh membuat si istri kehilangan identitas. Istri kehilangan gambaran nih tentang dirinya. Jadi dia suka bingung, apa sih, aku tuh siapa sih sebenarnya, aku tuh orangnya seperti apa sih. Makanya kalau kita sering dengar di film itu juga, dia sempat bilang gitu ya, si suaminya yang selingkuh, dia bilang ketika bersama selingkuhannya dia merasakan bisa mendapat lebih banyak inspirasi. Itu karena apa? Karena dia ingin sesuatu yang baru. Kenapa? Karena sesuatu yang baru ini memberinya ruang untuk jadi dirinya sendiri, ketemu sumber perhatian yang baru, ketemu pokoknya dia lebih bisa mengeksplorasi dirinya dengan sosok yang baru ini dibandingkan dengan orang yang telah mengharapkan dirinya dengan satu ekspektasi gitu. Jadi ibaratnya itu hubungannya yang hubungan dia yang sebelumnya itu kayak udah ngasih ikatan ke dia kalau di hubungan kita yang sekarang lu sebagai bapak tuh harus begini. Dan belum tentu poin-poin itu sesuai dengan personality-nya dia sebagai seorang laki-laki. Iya, benar. Jadi karena dia udah banyak ekspektasi dari istrinya, jadi dia berusaha tampil sebagai untuk memenuhi ekspektasi istrinya gitu, Min. Nah, kemudian kalau dari hasil penelitian itu sebenarnya yang melandasi perselingkuhan itu banyaknya sebenarnya bukan karena hubungan seksual, aktivitas seksual, atau kontak fisik lainnya gitu. Tapi ada hal yang lebih mendasar, itu apa? Yaitu keinginan seseorang. Bisa itu keinginan untuk diperhatikan, keinginan untuk merasa penting, merasa dibutuhkan, intinya, merasa istimewa, merasa dicintai, dan lain sebagainya. Intinya dia ingin merasakan kebahagiaan dirinya yang sempurna gitu ya. Jadi dia akan terus mencari orang yang bisa memenuhi kehilangan rasa itu di rumah tangganya, sehingga dia butuh sesuatu untuk mengembalikan dirinya gitu, Min. Nangkep gak? Iya, paham. Ya bener juga sih ya, jadinya mereka karena merasa di hubungan yang sebelumnya itu kebahagiaannya tidak sempurna, jadi karena manusia ini dipenuhi dengan banyak kekotoran batin gitu, jadi dia akan senantiasa mencari sesuatu untuk memuaskan dirinya gitu. Iya, benar, yang sebenarnya kalau dipikir-pikir itu kan jadi rantai yang gak putus-putus kan gitu. Maksudnya ketika kita berhubungan pada orang A dan orang A ini tidak memenuhi ekspektasi aku yang B, maka aku akan mencari orang yang C. Dan ketika orang C ini tidak dapat memenuhi ekspektasiku yang lain, maka aku akan berpindah lagi gitu ya.
kecenderungannya begitu ya kalau dibilang perselingkuhan Iya gitu. benar. Mm-mm. Iya, berarti jadi Jadi intinya makanya itu komitmen itu penting juga dalam hubungan. Oke, mungkin bagi teman-teman sahabat Lamrimnesia yang mungkin sedang kasmaran nih ya, atau sedang jatuh cinta, atau mungkin ada yang sudah merencanakan perjalanan untuk naik ke pelaminan, ya, atau mungkin yang kalau misalnya nggak ada virus corona ini, mungkin dia akan melangsungkan pernikahan. Nah, sebagai seorang psikolog, mungkin Yaya bisa menjelaskan sedikit tentang konsep komitmen kali ke mereka. Jadi dari teori yang saya tahu tentang teori cinta, nah jadi di psikologi itu ada loh teori cinta. Asik banget ya. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan menghadapi rasa putus cinta, mungkin bisa ngambil satu SKS tentang teori cinta di jurusan psikolog. Betul, itu boleh itu. Ya, terus gimana? Jadi komitmen itu salah satu komponen yang penting dalam teori cinta itu. Nah, kalau misalnya jadi saya jelaskan singkat aja ya, Min. Ada tiga komponennya. Yang pertama keintiman, gairah, sama komitmen. Nah, komitmen ini bisa jadi jangka pendek, bisa jadi jangka panjang. Nah, jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya itu ketika seseorang memutuskan untuk mencintai orang lain. Nah, jangka panjangnya apa? Ketika orang lain setelah memutuskan untuk mencintai orang lain, dia memutuskan untuk bertahan sama orang itu. Jadi komitmen yang jangka panjang ini udah lagi nggak melihat kekurangan pasangan sebagai hal yang berarti gitu. Jadi dia tuh justru merasa kayak, oh ya saya kurang apa, pasangan saya yang melengkapi, pasangan saya kurang apa, saya yang melengkapi. Jadi komitmen ini adalah komponen yang mendorong kedua pihak untuk saling bertahan walaupun ada masalah yang lain. Jadi misalnya kurang komitmen atau tidak adanya komponen komitmen, hubungan cinta tuh bisa jadi cuman jadi sekedar hawa nafsu aja, atau enggak sekedar hubungan untuk memuaskan romantisme aja. Jadi nggak ada kejenjang yang lebih serius gitu. Jadi cara kita melihat komitmen itu memang ya masih bisa dibilang subjektif. Jadi tergantung tolak ukur dari kita sendiri gitu. Sebagai pasangan kita melihat apakah pasangan kita sendiri ini sudah bisa berkomitmen dari hal-hal kecil aja, dari apa yang dia ucapkan, apakah selaras dengan apa yang dia lakukan, kemudian kemauan dia untuk mengambil tanggung jawab, untuk berusaha gitu, mempertahankan hubungan ini, melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius dan lain sebagainya. Jadi itu lebih ke, jadi misalnya bagi orang yang memang dia punya pemikiran untuk menghabiskan waktu bersama orang tertentu, maka itu komitmennya bersifat jangka panjang gitu ya. Kalau yang jangka pendek itu lebih ke kayak, oh aku suka sama perempuan itu, oke aku akan berusaha jatuh cinta pada dia gitu. Kurang lebih seperti itu. Cuman kalau misalnya komitmen jangka panjang itu sudah ada kedewasaan dari pasangan untuk melihat bahwa oh iya ini nih orang yang tepat untuk aku menemani kehidupanku. Ini bisa melengkapi diriku dan lain sebagainya gitu. Oh, jadi intinya yang namanya cinta sejati itu ya harus ada ketiga komponen itu ya tadi ya. Misalnya kayak apa tadi, gairah, keintiman sama komitmen. Nah, jadi bagi teman-teman nih, tips dan trik untuk mencari pacar adalah mereka-mereka yang punya 3 kualitas ini, bener nggak? Iya, dimana ketika kamu ada sama orang itu, tiga komponen ini tuh bisa terjalin selaras gitu. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah, tapi semuanya tuh setara gitu. Dan semuanya sama-sama mau mengusahakan untuk mencapai ketiga hal ini.
Ya bener juga sih ya. Jadi ya namanya juga dunia itu pasti butuh sesuatu yang seimbang. Kalau nggak seimbang nanti ada yang berat satu atau ada yang nggak bener, nanti jadi malah hubungannya jadi kacau balau gitu ya. Bener nih. Nah kan Yaya ini kebetulan adalah seorang Buddhis ya. Iya. Nah kita akan bahas topik ini dari sudut pandang Buddhis. Nah balik lagi ke statement Yaya yang tadi. Yaya sempat bilang kalau perselingkuhan itu terjadi karena orang-orang ingin mencari kebahagiaan dia sendiri. Bener nggak? Jadi dia akan senantiasa mencari orang-orang yang bisa memberikan kebahagiaan itu bagi dirinya. Nah, menurut Yaya sendiri dari sudut pandang Buddhis dan psikolog, ini ada tanggapan nggak? Kalau misalnya dari yang aku coba hubungkan, jadi kalau menurut saya sendiri, kan tadi kita udah bahas tuh, sekarang itu orang-orang merasa berhak membahagiakan dirinya sendiri, mencari kebahagiaan dirinya sendiri, memenuhi keinginan dirinya sendiri tanpa peduli gitu Kak. Padahal ada orang yang sudah baik, saja memberikan kebaikan hati, bahkan mungkin untuk jangka waktu yang panjang. Tapi dia karena sikap mementingkan dirinya sendiri, karena ingin kebahagiaannya sendiri yang tercapai, jadi dia mengabaikan kebahagiaan makhluk lain. Bahkan bukan cuma mengabaikan, tapi juga menyakiti makhluk lain. Itu sih menurutku kaitannya dimana kita di Buddhis kan kita belajar, kita harus memikirkan makhluk lain, kita harus memberikan kebahagiaan sama makhluk lain. Dan bahkan kita berusaha mungkin mengabaikan diri sendiri dan memberikan kebahagiaan untuk orang lain gitu. Jadi benar-benar konsep perselingkuhan ini sangat bertolak belakang ya dengan konsep yang diajarkan Buddhis. Iya. Nah ada juga kalau dari yang saya tahu. Ada juga nih kalau menurut aku nih ya. Kan kalau di Buddhism itu kita diajarkan definisi kebahagiaan yang berbeda dari kebahagiaan yang kita tahu di dunia nyata. Nah, karena kalau misalnya kita bahas kebahagiaan yang bersifat sementara, itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapatkan dari dunia ini. Misalnya ketika kita melakukan suatu hal baik, kita dipuji, nah itu adalah suatu bentuk kebahagiaan yang sifatnya sederhana. Tapi kalau bagi Buddhis, dalam konteks Buddhism, kebahagiaan yang sejati itu adalah sebenarnya kita tidak terikat lagi dengan apapun. Gitu. Jadi ketika kita dihadapkan pada bentuk fenomena apapun, baik itu yang menyenangkan diri kita maupun yang menyakiti diri kita, itu kita batinnya tidak terpengaruhi. Nah, jadi kebahagiaannya lebih internal ya Min ya. Iya, kalau benar. yang kita pelajari. Benar. Jadi kita intinya itu harus memperbaiki internal, maksudnya balik lagi ke dalam diri sendiri ya, melihat batin, melihat pemikiran, memperbaiki pandangan kita, maka nanti ke depannya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang which is kita tidak akan terlalu bergantung kepada kebahagiaan yang sifatnya sementara. Jadi misalnya kalau kita pegel, misalnya kita ini sederhana banget, misalnya kita berdiri nih ya, pegel, kita pengennya duduk, tapi duduk kelamaan pantatnya sakit, pengen berdiri. Nah jadi kan sebenarnya konsepsi duduk itu bukan kebahagiaan kan, bahkan sesuatu yang kita anggap sebagai kebahagiaan pun bisa mendatangkan penderitaan untuk kita gitu. Nah apalagi bener banget. Itu terhadap diri sendiri. Nah, apalagi kalau perselingkuhan ini ya kalau misalnya kita bilang perselingkuhan ini kan untuk memenuhi kebahagiaan pribadi, tapi jatuhnya dia malah menyakiti orang lain gitu. Jadi itu benar-benar dia mendapatkan karma dari terlalu menyayangi diri sendiri. Bukan karma sih ya, maksudnya dia lebih menumbuhkan akibat. Dia lebih menumbuhkan kekotoran batin yang lebih besar gitu.
atas menyayangi dirinya sendiri yang terlalu lebay lah ya porsinya, dan dia juga mendapatkan karma menyakiti orang lain gitu. Iya benar. Iya kan? Jadi double ya Min ya dapatnya. Nah kalau misalnya dari Buddhism sendiri pun kita kan ada yang bicara soal hubungan seksual yang tidak pantas. Iya benar iya benar. kan? Karma hitam itu ya. Nah jadi kita bahas hubungan antara perlakuan dia terhadap pasangannya itu kan sebenarnya hubungan seksual yang tidak pantas. Misalnya aku adalah pelakornya nih, misalnya aku mengambil pasangan orang. Ya, meskipun hubunganku Jadi dengan itu seksual tidak pantas. Iya, ya. benar. Meskipun hubunganku dengan perempuan itu baik-baik aja, tapi karena aku melakukan itu dan akhirnya menyakiti orang lain, nah itu termasuk hubungan seksual yang tidak pantas. Oh, iya benar-benar Min. Nah, Benar. jadi benar-benar sesuatu yang gak maksudnya selama ini kita tahu banget kalau perselingkuhan itu tidak baik gitu ya. Tapi kayaknya rasa-rasanya tidak ada yang pernah menjelaskan dari sudut pandang apapun kalau perselingkuhan ini seperti apa menyakiti orang lainnya dan dia dampaknya seperti apa terhadap diri sendiri kali ya. Iya. Sebenarnya itu bisa jadi satu peristiwa yang traumatik buat korban, bisa juga buat pelaku Min. Coba jelasin gimana tuh. Jadi misalnya nih di filmnya aja ya kita kaitkan seberapa digambarkannya istrinya seberapa menderita, menahan penderitaan waktu harus tetap pura-pura dia gak tahu apa-apa. Terus setelah masa itu juga dia sempat mengalami kayak konflik sama anaknya karena anaknya juga terdampak kan. Anaknya juga akhirnya psikologisnya sempat ada terganggu masalah gitu, yang sempat konseling. Karena itu tuh perilaku yang tidak dibayangkan untuk khususnya anaknya ya Min, karena saya fokusnya ke psikologi anak, jadi saya bisa membayangkan perasaan anaknya gimana. Karena kan dia mengalami ketidakkonsistenan orang tuanya kan. Sebentar berantem, sebentar baik lagi, terus saling berantem gak berhenti. Itu tuh sampai kalau di film digambarkan kan anaknya sampai ada masalah dengan kleptomania. Dan itu tuh peristiwa ini kalau dari yang saya baca, perselingkuhan itu biasanya merusak identitas dari korbannya. Identitas diri. Jadi si istrinya tuh bisa aja jadi kehilangan, ya ampun selama ini aku membayangkan pernikahanku seperti ini, aku pikir aku tahu suamiku seperti ini, aku pikir dia bahagia, tapi ternyata dia bahkan mengkhianati aku dan lain sebagainya. Bisa aja membuat istrinya tuh kehilangan. Jadi sebenarnya apa sih yang salah dari aku, kenapa aku seperti ini, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini kalau misalnya kita bahas lagi dari sudut pandang yang Buddhis ya, berarti dia berekspektasi terhadap suaminya, bener nggak? Nah, karena ekspektasinya ini tidak sesuai, maka suaminya berselingkuh misalnya, kan itu berarti tidak sesuai dengan ekspektasi si istri. Nah, dia menderita karena tidak sesuai ekspektasinya. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat benar-benar kalau di dunia ini, di samsara ini benar-benar tidak ada yang pasti. Jadi gak ada satu ekspektasi yang bisa kita pegang tentang samsara, kecuali bahwa samsara itu memang tidak pasti. Nah, ya benar juga sih ya. Jadi dari film apapun eksternal itu gak bisa diandalkan. Bener. Nah, dari satu film ini kita bisa belajar banyak hal ya, dari psikologi, dari sisi Buddhis juga. Nah, kalau oke, kita balik lagi ke sisi merusak personality lah ya, lebih ke merusak kepribadian korban gitu. Tadi kamu bilang kalau rasa identitasnya itu. Kamu bilang kalau anaknya akhirnya jadi klepto ya?
Iya, kalau di film digambarkannya seperti itu. Iya jadinya, nah karena keserakahan satu orang jadinya dia menimbulkan dampak negatif bagi banyak orang justru ya. Banyak, jadi banyak menjadi kena ke anaknya. Padahal kan kalau kita lihat anak itu gak tahu apa-apa gitu. Maksudnya dia tidak menyebabkan orang tuanya berantem, dia tidak menyebabkan ayahnya selingkuh, dia tidak menyebabkan kedua orang tuanya bercerai. Itu benar-benar kesalahan dari orang tuanya dan keputusan orang tuanya. Tapi yang terdampak adalah anaknya gitu. Ya benar juga sih ya. Terus ini nih, kebetulan kalau di Buddhis itu, nah ini kita bisa belajar lagi satu poin tentang Buddhism di film ini, yaitu karma. Tadi kan kita udah bahas karma dari segi hubungan seksual yang tidak pantas, dan kita juga udah bahas tentang kalau dunia ini sebenarnya tidak ada yang kekal dan tidak ada yang pasti. Nah sekarang ada lagi nih, tiba-tiba aku kepikiran nih ya, kalau sebenarnya orang-orang yang diselingkuhi ini atau yang berselingkuh ini, dia punya ibaratnya jejak karma dari kehidupan lampaunya. Misalnya si laki-laki ini pada kehidupan lampaunya ya memang dia adalah orang yang seperti itu. Makanya karena tidak belajar Buddhis dengan baik dan tidak mempraktekkan jalan yang benar, maka kebiasaan buruk itu jadi terbawa ke kehidupan-kehidupan yang akan datang. Dan kalau misalnya sampai sekarang tidak didasari dengan rasa menyesal atau tidak disadari bahwa itu sesuatu yang salah, maka nanti ke depannya akan terus berlanjut seperti itu. Bakal terjadi lagi ya, Min ya. Jadi ini benar-benar kayak di dunia nyata perselingkuhan itu tuh kayak apa ya? Kayak lingkaran setan ya. Nah, kalau sekali masuk tuh susah keluar. Iya, benar. Dan kalau di dunia transendental, katakan, maksudnya kita bahas tentang kehidupan-kehidupan lampau, itu juga jadinya sesuatu yang dibawa-bawa terus ya. Jadi berantai lagi gitu. Iya benar. Jadi kayak gak akan putus gitu. Karena kan kaitannya begitu terus, Min. Bener sih ya. Nah, kalau di dunia psikologi sendiri, ada nggak sih, maksudnya kita katakan sebagai sebuah sakit mental yang mana orang ini menyukai orang yang berpasangan? Ada nggak? Kalau yang selama aku pelajari, mungkin pengetahuanku juga masih terbatas ya, Min ya. Belum ada sih, Min. Maksudnya itu nggak termasuk dalam klasifikasi gangguan mental gitu. Iya sih ya. Tapi aku cuman penasaran aja karena aku kemarin tuh pernah lihat iklan di YouTube. Jadi iklan di YouTube ini dia jual jasa membenahi batin. Nah kebetulan dia wawancara satu orang customernya kayaknya. Jadi dia bilang, oh aku punya kecenderungan menyukai pria yang sudah berkeluarga gitu. Jadi di iklan itu dia diklasifikasikan sebagai sebuah sakit mental gitu. Nah makanya aku mungkin nanya. aku butuh belajar lebih lanjut nih. Iya nggak apa-apa sih. Bisa jadi bukan suatu penyakit mental juga. Kita ngobrol lagi. Boleh, nanti kita mungkin bisa bahas part 2 ya kalau ada The World of the Married season 2 kali. Kan endingnya masih gantung. Kayaknya sih gantung ya, Min, ceritanya. Iya kan harusnya masih ada kelanjutannya. Aku sih belum nonton semuanya. Cuman kemarin tuh sempat lihat trailer di episode-episodenya gitu. Jadi kayak pelik banget ya, kayak pusing gitu kalau nontonnya. Iya, sebenarnya ceritanya tuh mungkin kenapa bisa menggugah sisi emosional orang banyak sampai bisa bully pelakornya itu karena dia sangat terkait sama kegiatan kita sehari-hari, Min. Jadi sebenarnya ringan gitu tuh. Maksudnya itu sesuatu fenomena yang bisa kita temui di kehidupan kita gitu kan? Sangat dekat dengan
diri kita gitu, dan sangat mungkin kita jadi pelaku atau jadi korbannya. Makanya orang jadi bisa merefleksikan, oh kalau aku ada di posisi itu ya aku bakal seperti itu, cuman ke bawah-bawah aja gitu. Cuman orang-orang jadinya cenderung nggak bisa membedakan mana yang disebut realita dan drama gitu ya. Iya. Nah, orang-orang kayak gitu tuh harus banyak baca ya. harus banyak melihat dunia. Harusnya justru dia ambil pelajaran atau diambil sisi positifnya gitu. Jadi orang-orang tuh merasa drama Korea itu kan tontonan yang nggak banget gitu ya. Maksudnya bahkan ada orang yang merasa kalau tontonan drama Korea ini hanya untuk perempuan gitu. Padahal sebenarnya drama Korea ini bisa mendatangkan banyak pengetahuan untuk yang nonton, dan ini juga tidak terbatas hanya untuk perempuan, karena The World of Merit ini bisa ditonton oleh laki-laki juga ya, karena melibatkan peran mereka, dan bisa jadi mereka melakukan hal yang sama dengan suami itu. Iya benar, gambaran hubungan pernikahan yang dia sangat dekat gitu sama kita, dan bisa aja terjadi gitu. Makanya, nah kalau kita bedah nih ya, misalnya kita bedah si pelakor, bukan pelakor deh, kita bedah satu-satu deh. Misalnya kita bedah si suami yang berselingkuh. Nah ternyata kalau dipikir-pikir lagi nih, berarti dia punya sifat serakah. Jadi dia si laki-lakinya, si bapaknya. Oh, bapaknya. Nah, dia jadinya serakah kan, karena dia udah punya istri, dia masih ingin perempuan lain. Gitu. Nah, serakah ini juga sebenarnya salah satu jalan karma yang membahas tentang keserakahan. Oh iya benar, karma mental ya Min ya. Iya benar. Nah jadi ini adalah suatu dia sering muncul dalam diri kita, cuman dia bedanya intensitasnya gede apa kecil aja. Kebetulan ini kelihatan gitu. Min, aku jadi kepikiran kalau misalnya pelakornya dia termasuk melakukan karma hitam mencuri nggak ya? Oh iya dong. Itu kan maksudnya ya, meskipun sekarang kan orang sering bilang ya, manusia itu bukan barang gitu. Tapi kan tetap aja kamu mengambil sesuatu yang milik orang lain. Dikatakan tidak mencuri kalau kamu ngambil barang itu atas izin dan restu dari yang punya. Gitu. Oh iya benar. Tapi kan di zaman sekarang ini ya, di zaman sekarang memang ada yang mau berbagi suami. Benar-benar. Mungkin ada ya beberapa orang yang kita kemarin tuh sering lumayan heboh juga di Instagram. Aku lihat ada orang yang dia menikah dengan perempuan lain. Pada saat pernikahan itu suaminya diantarkan oleh istrinya. Ya mungkin ya kita bisa bilang lah ya, mungkin kehidupan lampaunya dia adalah bodhisatwa atau apa mungkin. Dia punya kemurahan hati, kebesaran hati gitu ya. Punya sifat welas asih yang begitu besar gitu. Atau jangan-jangan dia malah menyimpan dendam yang kita nggak tahu. Nah, oke. Balik lagi ke yang soal netizen Indonesia yang berkomentar buruk tentang pemerannya. Nah, ini kan sebenarnya sebuah niat jahat yang bisa banget kita tahan kan sebenarnya gitu loh. Iya dong. Jadi misalnya kayak si orang yang kasih komentar ini, kalau misalnya dia bisa menahan batinnya sedikit kan dia tidak harus melakukan karma buruk, karena tanpa disadari dia, meskipun dia terbawa sama suasana drama, tapi dia komentarnya dengan sepenuh hati gitu loh. Kan jadinya karmanya bulet, lengkap gitu. Sebagai orang yang udah belajar Buddhis, itu mungkin satu keuntungan juga ya Min ya. Jadi kita waktu ketika kita misalnya nih, kan aku juga pencinta drama Korea nih, tapi ketika emosi kita diaduk-aduk gitu kan, kita berusaha menjaga batin kita supaya
Bener. nggak terbawa, iya kan, Min? Maksudnya Mm-mm. karena kita udah tahu, oh nanti ada karma mental, ya ampun, ya udah jangan marah kan ini cuma film gitu, Iya. jadi kayak membatasi diri. Iya, ada baiknya juga sih ya. Jadi kita nggak ikut-ikutan sama netizen itu gitu. Iya, Mm-mm. sekarang tuh marak banget Min, apa-apa dikomentarin, apa-apa di iniin. Dijulitin ya. Iya. Mm-mm. Nah, makanya bagi teman-teman di rumah yang belum nonton atau mungkin yang sedang nonton dan tiba-tiba ketika nonton tuh muncul emosi yang meledak-ledak akibat ya tidak terima dengan perlakuan si pelakor, ingat kembali kalau ini hanya sebuah tontonan. Film. Jangan sampai batin kita terseret oleh emosi yang diperankan oleh pemeran drama Korea gitu. Iya, Nah, kalau benar. mungkin Yaya bisa Mohon sedikit. maaf, dia kan dapat duit ya Min ya. Iya, kita Kita emosi malah dapat marah. apa? Dapat karma buruk adanya. Mohon maaf nih, Mohon maaf nih, yang rugi siapa? jangan sampai masuk neraka gara-gara drama Korea ya, tolong. Bener banget, jangan sampai masuk neraka gara-gara drama Korea ini. Kayak harus di quote deh biar orang-orang bisa paham. Tolong ya. Nah, mungkin Yaya bisa kasih sedikit contekan ke mereka atau misalnya menjelaskan sedikit aja kalau ini kan jadinya emosi ya. Dampaknya ke psikologinya apa gitu. Kalau yang aku pelajari, kita tuh memang gampang sekali tergugah emosi kalau misalnya satu perilaku atau satu peristiwa atau satu pokoknya sesuatu faktor eksternal tuh mungkin pernah jadi pengalaman kita atau mungkin pernah jadi teman kita. Pokoknya kita pernah berhadapan sama peristiwa itu gitu. Nah tapi ketika ini aku jelasinnya dari sisi ini yang aku tahu ya Min ya. Jadi setahu aku kenapa kita tuh tidak baik memelihara emosi negatif karena ketika misalnya nih kita nonton ya, terus kita emosi banget sampai nangis bombay gitu ya, syukur kalau misalnya setelah nonton kita bisa memperbaiki lagi mood kita atau memperbaiki lagi diri kita, emosi kita ditata lagi untuk melanjutkan aktivitas. Nah tapi kalau misalnya kita terpaku sama emosi yang kita bangun tadi pas nonton, kita bawa, kita pikirin terus ikhlas ya, lihat dia apa sih dia selingkuh, aduh masa sih dari istri dia baik, dokter dan lain sebagainya, anaknya kasihan. Nah keterpakuan kita, pikiran dan perasaan kita sama emosi negatif itu tuh secara biologis dia memproduksi hormon, aku lupa sih namanya Min, pokoknya ada satu hormon yang dia tuh jadi memberi tanda sama tubuh kita kalau kita lagi stres gitu. Misalnya jadi jerawatan gitu ya. Nah, jadi bisa jadi jerawatan, jadi mudah capek. Dan banyak hal negatif lainnya. Makanya orang-orang yang masih nggak percaya psikologis itu berpengaruh banget loh sama fisiologis kamu. Jadi ada yang bilang namanya yang stres kan pikirannya bukan tubuhnya. Yang salah. Pokoknya di seluruh kehidupan kita itu psikologis dan fisiologis itu sangat berhubungan. Makanya di Buddhis juga kan Min, karma mental itu termasuk karma yang bisa jadi lengkap kan? Bener. Jadi maksudnya kalau pokoknya kalau misalnya ibaratnya nih, kalau misalnya kita batinnya membaik, itu auranya terpancar keluarnya berbeda. Benar. Bisa begitu. Keseluruhan hidup kita tuh bisa baik, bisa positif. Cara kita melihat sesuatu, cara kita menilai sesuatu itu bisa lebih positif lagi. Menarik banget ya, ternyata hal-hal begini bisa dipelajari dari dua sisi yang benar-benar, yang satu benar-benar dari psikolog banget yang bisa ditelaah secara teori, dan satu lagi dari Buddhis, dan ternyata mereka berdua ini
saling berhubungan erat ya antara ilmu psikologi dengan teori-teori yang kita pelajari di Dharma gitu. Nah, jadi ini juga sebenarnya jadi bukti kalau Buddhisme itu mengikuti perkembangan zaman, iya nggak sih? Benar, Kan? iya benar banget. Jadi banyak banget yang bilang Dan tuh Buddhis Buddhis itu kan filsafat hidup yang universal. Jadi selain dia sifatnya mengikuti zaman, dia juga mengikuti kebutuhan orang-orang yang mempelajarinya gitu ya. Benar. Nah, jadi kurang keren apa lagi coba Buddhis, iya nggak? Betul. Nah, bisa berkaitan sama banyak ilmu di dunia ini. Bener banget. Makanya bahkan Einstein pun bilang Buddhis itu filsafat yang paling masuk akal bagi dia. Benar itu. Logikanya dapet. Terus sainsnya juga dapet. Iya, terus bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Benar, sangat dekat gitu ya. Bener, sangat dekat. Nah, daripada kita terlalu berlarut-larut dalam drama Korea yang bikin emosi, mending kita berlarut-larut dalam filsafat Buddhis. Betul. Gitu. Mending belajar. Pas sambil nonton tuh harus membayangi karma apa yang dilakukan biar bisa merefleksikan ke diri sendiri. Iya, bener sih. Jadi kita juga jadinya mempelajari ternyata menyakiti orang lain itu bentuknya tidak cuma dari mukul fisik atau apa ya? Iya. Ya benar. Sebenarnya ada sisi positifnya nih. Misalnya kita nonton sambil kita tuh, aku pernah diajarin satu cici. Dia bilang ketika kita melihat orang tersakiti itu harusnya yang ada di pikiran kita, ya ampun, menderita banget ya. Jadi dia ternyata banyak penderitaan orang lain yang harusnya bisa menggugah niat kita untuk menolong banyak orang. Ya benar-benar. Karena apa ya? Jadi benar-benar kalimat yang meletakkan diri kita pada posisi dia itu benar-benar dipraktekkan juga di Buddhism. Membangkitkan empati. Nah, oke. Nah, ini kebetulan kita udah hampir habis waktu nih, ya. Dan ternyata masih banyak yang bisa kita bahas ya. Cuman nanti mungkin kita bisa bedah jadi sesi berikutnya. Tapi karena kebetulan ini sesinya udah hampir selesai. Nah, ini yang terakhir. Mungkin ya ada pesan untuk teman-teman Lamrimnesia mungkin dalam segi psikologinya untuk berhubungan dengan orang. Nah, buat teman-teman Lamrimnesia, mungkin aku juga belum terlalu berpengalaman dalam hal ini. Nah, kita sama-sama belajar. Nah, saran aku, kita itu harus melihat partner kita itu, pasangan atau teman atau siapapun itu sebagai orang yang bukan buat memenuhi keinginan kita, bukan buat memenuhi kebahagiaan kita, tapi teman kita sama-sama berjuang untuk belajar menjadi lebih baik. Jadi dengan melihat pasangan atau partner kita sebagai seperjuangan kita, itu tuh kita nggak akan menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain, tapi justru kita berusaha membahagiakan orang lain gitu. Gitu aja. Jadi daripada menggantungkan kebahagiaan pada orang yang belum tentu bisa kita pastikan kebahagiaan itu, mending kita membahagiakan, mencari kebahagiaan sejati untuk diri sendiri agar bisa membahagiakan orang banyak gitu ya. Betul. Terus Min, satu lagi Min, aku tuh pernah dapat quotes dari dosen aku. Ini bagus banget. Jadi dosen aku bilang kita itu harus sadar sebagai manusia, apapun yang hadir, apapun yang datang pada kita pasti punya potensi untuk pergi dari diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh berekspektasi banyak sama hal-hal eksternal.
Jadi jangan terlalu mencengkram pada ketidakpastian ya sebenarnya. Betul, betul. Bener banget. Nah ini waktunya benar-benar udah mau habis banget. Nah, terima kasih banget ya Yaya udah bersedia untuk mengeluangkan waktu bersama Mimin untuk mengisi podcast ini. Nah, Sama-sama. dan juga nanti kalau misalnya kita ada pembahasan yang lain, jangan kapok kalau diundang lagi sama Mimin. Iya siap, Min. Seru kok julidnya. Wah, Bermanfaat. iya bener. Nah, julid yang bener tuh seperti ini ya. Nah, terus terima kasih banget kepada teman-teman Lamrimnesia, sahabat semua yang udah mendengarkan podcast ini. Nah, apabila ada salah kata atau misalnya ada salah interpretasi dari teori-teori psikologi yang tadi kita bahas, itu Lamrimnesia mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kedepannya kita bisa membuat siaran podcast dan dengan materi-materi yang jauh lebih bagus lagi gitu. Nah, ini udah di akhir atau di penghujung dari podcast episode kali ini. Aku Mimin dan temen Mimin, Yaya, mohon undur diri dulu. Dan kita sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.